Enar Asa Channel, podcast edukasi, inspirasi, solusi. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa sehat ya. Kita kembali lagi di Enar Asa Channel, edukasi, inspirasi, solusi. Dan pada kesempatan kali ini Enar menyampaikan selamat tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah ke 1443 bagi saudara muslim yang merayakan. Enar di sini akan membacakan sebuah tulisan yang Enar buat. Tapi ini tidak berkaitan dengan Hari Raya Islam ya. Namun karena ini tematiknya kita sedang merayakan, termasuk Enar sendiri, karena Enar juga merayakan pula ya tahun baru Islam ini, dengan harapan kita semoga lebih baik ke depannya, menjadi pribadi atau insan yang makin baik lagi ya, untuk bisa sejati menjadi seorang muslim, seorang manusia yang tentu selama hidup inginnya better dan lebih baik lagi seterusnya, bermanfaat bagi sesamanya. Kali ini Enar mau sedikit islami, tapi kalau ditanya kenapa ya karena memang Enar seorang muslim, muslimah. Enar juga kemarin juga sampaikan di video yang lalu, ada pengetahuan di situ karena menggali, berguru kepada beberapa ustadz. Karena ini masa pandemi ya, Enar berguru, jujur saja berguru dengan ustadz dari online ya. Artinya punya guru iya, mengkaji iya, tapi karena masih terbatas, karena dalam pandemi semacam ini ya mau gimana lagi, kita masih menggunakan metode lewat daring semacam ini. Saya juga menyampaikan inspirasi saya salah satunya kepada Buya atau Ustadz Kiai Haji Muhammad Hussein, salah satu yang menginspirasi saya karena beliau cakap sekali dalam menulis, menuangkan pemikirannya, ide gagasannya, sehingga lahir tulisan-tulisan yang luar biasa. Bahkan banyak hal yang tadinya saya belum ketahui, saya bisa ketahui lewat beliau. Dan termasuk juga cerita ini atau tulisan yang saya buat mengenai sisi manusiawi baginda Rasul dan istrinya Aisyah oleh saya sendiri, Enar Ratriani Asa. Ini juga salah satunya saya juga dapat pemahaman, salah satunya dari beliau. Semoga senantiasa sehat untuk Buya Hussein. Oke saudaraku, tadi sepenggal lirik syahdun yang terdengar di telinga. Aisyah radhiyallahu an adalah istri ketiga Nabi Muhammad SAW setelah Khadijah dan juga Saudah. Sebelum menikah dengan Aisyah dan istri-istri Nabi yang lainnya, baginda Rasul Muhammad menjalani monogami selama 25 tahun dengan Siti Khadijah, seorang perempuan yang paling dicintai Muhammad. Sehingga mohon maaf ketika banyak di luar sana ada kata-kata yang kurang enak didengar mengenai poligami dan kemudian lari ke baginda kita, sebenarnya keliru. Karena ketika bilang sunnah Rasul, kenapa harus yang itu? Dan ketika mengatakan Nabi melakukan poligami, toh baginda Rasulullah menjalani monogami atau pernikahan dengan satu istri saja selama 25 tahun, atau sepanjang kurang lebih 25 tahun itu berarti sebelum Rasulullah menjadi Rasul ya. Nabi Muhammad masih di usia 25 tahun ketika menikah dengan Siti Khadijah, hingga 25 tahun perjalanan pernikahan beliau, karena beliau menjadi Rasul ketika umurnya 40 tahun. Mohon maaf ketika ada yang keliru, nanti juga bisa disampaikan di kolom komentar dan sebagainya untuk menggali hasanah lebih jauh saudaraku semua. Kita kembali. Pasca Khadijah meninggal, Rasul juga enggan untuk menikah lagi, hingga akhirnya beliau mengakhiri masa dudanya dengan menikah kembali dan menjalani poligami dengan sebuah alasan. Di samping karena tentu perintah Allah, beragam alasan Muhammad menikahi para istrinya tak lain adalah sebagian besar mereka adalah janda sahabat Nabi yang gugur di medan perang. Oke. Ya saudaraku,
Hanya Siti Aisyah satu-satunya istri Nabi yang dinikahinya dalam kondisi masih gadis atau masih perawan. Ia merupakan putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebagian besar meyakini Aisyah dinikahi baginda Rasul pada umur 9 tahun. Namun ada hadis yang meriwayatkannya berlainan, dan penulis saya sendiri meyakini Aisyah dinikahi Nabi Muhammad pada umur 18 atau 19 tahun. Berdasarkan pendapat Maulana Habibur Rahman Siddiq Al-Kandahlawi, seorang ahli hadis dari India, putra ulama hadis terkenal, perawi hadis terkenal Mufti Isfaq Rohman. Ayahnya ini pernah jadi mufti besar. Pendapat Aisyah dinikahi Muhammad pada umur 19 tahun didasarkan pada riwayat yang menunjukkan beda usia Aisyah radhiyallahu an dengan kakaknya Asma sekitar 10 tahun. Riwayat ini ada di kitab Syiar Al-Amal Nubala karangan Al-Zahabi. Sedangkan Asma meninggal di usia 100 tahun pada tahun 73 Hijriah. Diriwayatkan Ibnu Khotir dan Ibnu Hajar. Artinya Asma lahir tahun 27 sebelum Hijriah dan Aisyah lahir tahun 17 sebelum Hijriah. Sementara itu para ahli sejarah sepakat bahwa pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu an terjadi pada sekitar tahun 2 Hijriah. Berarti Aisyah radhiyallahu an berumah tangga dengan Rasulullah pada usia 19 tahun. Sehingga sungguh masuk di akal ketika Nabi Muhammad SAW benar adanya apa yang ada dalam lantunan syair yang tadi Enar nyanyikan, mencubit hidung istrinya, berkejar-kejaran pada sebuah perjalanan dan minum di bekas bibir Aisyah radhiyallahu an. Aku minum, lalu Nabi mengambil gelasku dan meletakkan bibirnya di tempat bibirku. Diletakkan di gelas itu dan makan dari sisa daging yang aku makan dan meletakkan mulutnya di bekas gigitanku. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Gitu ya, kurang lebih penggalan dari nyanyian itu yang sempat viral kurang lebih beberapa waktu yang lalu. Yang sempat viral kurang lebih beberapa waktu yang lalu ya. Dan itu juga yang membuat Enar kemudian menuliskan tentang sisi manusiawi baginda Rasul dan juga istrinya Siti Aisyah. Sementara kita lanjut soal lomba balap lari atau berkejar-kejaran. Suatu ketika aku dan Rasulullah dalam sebuah perjalanan bersama beberapa sahabat. Saat itu tubuhku masih ramping. Rasulullah SAW mengatakan kepada rombongan, "Ayo kalian maju." Mereka semua berjalan duluan. Setelah itu beliau berkata, "Ayo Aisyah, sedang aku akan mengalahkanmu. Namun kita lari dan aku sampai lebih dulu ke tempat finish." Beliau senyum-senyum saja. Di suatu kesempatan lain, dalam kesempatan yang sama, beliau mengajak lomba lari lagi. Waktu itu badanku sudah lumayan berat. Beliau mengatakan pada rombongan, "Ayo kalian maju duluan." Lalu beliau berkata, "Ayo kita mulai, aku akan mengalahkanmu." Aku pun berlari, namun beliau lebih dulu sampai finish. Beliau tertawa berderai-derai sambil berkata, "Kita draw ya sayang, satu-satu." Hadis riwayat Ahmad 6-39, An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, sanadnya sahih. Dan Enar izin mengambil kutipan ini dari Buya Husain dalam tulisannya juga, Kiai Haji Muhammad Husain. Beliau juga seorang akademisi dan juga penulis. Beliau juga inspirasi saya. Oke, saudaraku, kita kembali. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah merepresentasikan sisi manusiawi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, di mana Muhammad juga seorang manusia yang memiliki sisi kemanusiawian. Pun Siti Aisyah yang dikenal sangat pencemburu. Jadi saudaraku, sedikit ya Enar masuk, kalau misalnya kita cemburu nih sama suami kita, atau kita cemburu nih dengan apa ya kita punya sifat pencemburu, ya nggak masalah karena kita manusiawi. Seorang ibu dari para mukmin saja, Siti Aisyah juga memiliki sifat manusiawi, meskipun memang beliau seorang perempuan yang mulia.
Tapi karena memang pada dasarnya Allah menciptakan kita lengkap dengan lebih dan kurang, sebagai seorang manusia juga punya sifat-sifat yang manusiawi seperti ini, termasuk pencemburu. Nah, kita kembali lagi ke tulisan ya. Oke. Ini tulisan Enar sendiri, tapi tim kreatifnya nulisnya tanpa spasi, jadi agak bingung. Sampai Enar pakai kacamata juga. Nah, oke, namun ya Enar ulang sedikit ya. Pun Siti Aisyah yang dikenal sangat pencemburu, namun Allah mengampuninya dan melebihkannya serta menjamin bahwa Aisyah adalah salah satu 4 wanita ulama. Pembuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imron, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah Khuwailid, dan Aisyah. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Kecemburuan Aisyah diantaranya adalah ketika Nabi pada suatu waktu kedatangan tamu, dan pada saat itu istri Nabi yang lain datang untuk memberikan hidangan. Ia adalah Ummu Salamah An-Nasyai dengan sanad sahih. Ia membawa makanan buatannya dalam piring untuk Rasulullah dan para sahabat. Aisyah kemudian datang dengan mengenakan sarung. Ia membawa batu lalu memecahkan piring tersebut. Jelas ya. Ia membawa batu lalu memecahkan piring tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan pecahan piring dan berkata, "Makanlah, ibu kalian cemburu." Ini di hadapan para sahabat. Jadi setelah itu Rasul mengambil piring milik Aisyah, kemudian beliau kirimkan kepada Ummu Salamah dan menyerahkan piring Ummu Salamah kepada Aisyah. Ini An-Nasyai 7/70. Namun di balik sisi manusiawi beliau berdua, Baginda Muhammad adalah Rasul yang dipilih Allah menjadi utusan pembawa ajaran agama Islam sebagai agama yang terakhir dan penyempurna. Selain itu, Siti Aisyah lah yang mendampingi Rasul hingga wafatnya Muhammad di pangkuan Aisyah. Aisyah kemudian memilih menjadi perempuan ulama pasca wafatnya Baginda. Ia mendampingi Nabi selama kurang lebih 9 tahun lamanya sampai ajal menjemput sang Nabi kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggalnya Nabi, Aisyah memilih menjanda dengan menjadi perawi hadis. Aisyah juga disebut yang paling banyak memberikan sumbangan hadis terbanyak, sebanyak 1660 hadis di antara para perawi yang lain. Selain daripadanya, memang diharamkan siapapun untuk menikahi istri-istri Rasul selepas wafatnya beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah, tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya, si fakir ilmu dan seorang muslimah. Oke, saudaraku semua, kenapa Enar menuliskan tentang sisi manusiawi Baginda Rasul dan juga istrinya Siti Aisyah radhiyallahu an? Karena ini kayaknya di awal pandemi ya, pada waktu itu memang sedang ngehits, sedang populer lagu yang tadi Enar nyanyikan. Agak lupa juga nih liriknya, tidak Enar copy lagi di sini. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan Baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga akhir kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairoh, Rasul kasih, Rasul sayang cintamu. Sekian. Jadi memang dari beberapa yang Enar baca maupun dari sirah Nabi Muhammad, sirah Nabawi ya, mohon maaf kalau keliru, itu Nabi juga menyampaikan bahwa memang beliau mencintai Aisyah. Dia mencintai Aisyah, dan juga Aisyah disebut sebagai istri Rasulullah yang
yang paling dicintai Rasul. Karena memang sebagai istri pertama Siti Khadijah yang tadi Enar sampaikan di muka, selama 25 tahun mendampingi Rasul sebelum beliau wafat, itu Rasul menjalani monogami atau pernikahan dengan satu orang. Namun selepas itu dengan alasan yang tadi juga Enar sampaikan, kemudian juga Rasul menikahi Siti Aisyah sebagai istri Rasul yang ketiga. Dan kemudian tadi Aisyah berapa tahun ketika dinikahi Rasul dengan hadis yang tadi Enar sebutkan, riwayat siapa dan lain sebagainya, itu banyak kemudian para ulama maupun banyak yang ahli tafsir menyebutkan bahwa memang Rasul mencintai Aisyah lebih dari istri yang lainnya, karena memang Siti Aisyah ini terkenal cerdas. Beliau juga menjadi seorang perawi hadis sepeninggalnya Nabi Muhammad itu. Jadi memang ilmu yang Aisyah miliki luar biasa, sehingga beliau memiliki sumbangsih yang luar biasa terhadap agama Islam. Jadi mungkin hal itu menjadi salah satu alasan juga mengapa Rasulullah begitu menyayangi Siti Aisyah. Ya saudaraku, apa yang tadi Enar tulis, apa yang tadi Enar verbalkan dalam monolog Enar kali ini tidak lebih untuk memberikan edukasi. Kalau memang itu baik, juga bisa menginspirasi tidak semua dan juga solusi barangkali atas hal-hal yang mungkin masih bingung kemarin dan sebagainya. Enar hadir di sini sebatas untuk memberikan itu dengan mengkaji, dengan dasar, dengan apa yang tadi Enar sampaikan. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya buat tidak semua. Dan tentu secara khusus karena ini dalam rangka merayakan hari besar umat muslim, yaitu tahun baru Hijriah 1443, dan Enar juga bersuka cita atas hal itu, maka tulisan tentang sisi manusiawi Rasulullah Muhammad dan juga Siti Aisyah ini Enar berikan, Enar suguhkan kepada saudaraku semua yang menikmati monolog Enar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, like, comment, subscribe di Enar Asad Channel. Terima kasih.